Oke, setelah kita menebak batas awal dan batas akhir tadi, ya, kemudian dari nilai awal dan nilai akhir tadi kita cek satu persatu nilainya sampai kemudian kita menemukan suatu nilai yang nantinya menunjukkan fungsi tersebut atau fungsi fx tadi bernilai 0, ya, atau nilainya pasti 0 atau hampir mendekati 0, ya. Misalkan untuk memudah pemahaman kita, contohnya itu seperti misalkan nilai fx sama dengan x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurang 3x dikurang 3. Oke. Nah, jadi dari persamaan ini kita akan mencoba menyelesaikan persamaan ini dengan metode pencacahan. Seperti yang saya katakan tadi, kita harus melakukan penembakan nilai batas awal dan nilai batas akhir, ya, dimana antara kedua batasan tadi kita akan menghitung nilai x yang nantinya akan menghasilkan fx tadi sama dengan 0. Oke. Nah, jadi kita misalkan batasan awalnya itu a, itu saya misalkan a, ya, batasan awal itu sama dengan minus 1,5, ya, dan b itu misalkan 1. Oke. Nah, untuk memudahkan perhitungan ini bisa kita gunakan tabel, ya, misalkan ini x, kemudian ini fx. Oke. Nah, jadi tadi nilai awal min 1,5. Oke, min 1,5 ini kita masukkan ke dalam persamaan ini tadi. Oke, jadi kalau kita masukkan angka min 1,5 itu akan menghasilkan nilai 0,375. Oke, nah untuk nilai berikutnya itu bisa kalian lakukan penjumlahan dengan interval yang konsisten, ya. Di sini saya menggunakan interval nilai itu adalah 0,05. Jadi untuk perhitungan berikutnya minus 1,5 ditambah dengan 0,05 itu akan menghasilkan nilai minus 1,45. Nah, jadi minus 1,45 ini kemudian kalian masukkan ke persamaan ini tadi sehingga menghasilkan nilai 0,403875, ya. Oke. Terus kita masukkan lagi nilainya, ya, misalkan ini minus 1,45 kita tambah dengan 0,05 itu menghasilkan nilai 1,4 akan menghasilkan 0,416. Oke. Terus kita masukkan lagi 1,35 nilainya 0,4121. Oke. Minus 1,3 itu menghasilkan nilai 0,393 minus 1,25 0,3 minus 1,2 ini 0,359 ini 0,312 minus 1,15 0,25. Sehingga dengan perhitungan berlanjut kalian akan mendapatkan suatu nilai minus 1, ya, ini dan seterusnya minus 1. Nah, ternyata pada saat angka di minus 1 itu menghasilkan nilai fx-nya sama dengan 0. Oke. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwasannya akar persamaan dari fungsi x pangkat 3 ditambah x kuadrat kurang 3x kurang 3 itu akan menghasilkan solusi x sama dengan minus 1, ya, dimana x sama dengan minus 1 menghasilkan nilai fx ini sama dengan 0. Jadi inilah solusi akhir yang kita peroleh. Oke. Nah, jadi kasus ini juga bisa kalian gunakan
Excel ya. Jadi seperti yang saya kerjakan ini, misalkan jadi bisa kalian buat, ini adalah persamaan kita tadi, x pangkat 3 ya, x pangkat 3 terus ditambah x kuadrat kurang 3x kurang 3, kemudian kita bikin tabel ini x. Nah, ini nilai batas awal tadi, nilai batas awal ya, menghasilkan nilai sekian. Terus ini kalian jumlahkan nilai awal tadi ditambah dengan interval 0,05 ya, jadi tinggal ditarik sehingga batas akhirnya ini 0 ya, jadi menghasilkan angka 0 tepat berada di x min 1. Oke, nah bagaimana dengan nilai di batasan akhir tadi? Saya tadi batasan akhir saya kasih 1, jadi menghasilkan, oke, jadi pada batasan akhir menghasilkan minus 4 ya. Jadi kalau kita lihat tren dari angka ini, dia akan sudah 0,3, kemudian dia mendekati 0, kemudian dia angkanya membesar menjauhi 0 ya. Jadi kalau kita plot grafik fungsi ini, maka akan terlihat seperti ini. Jadi yang merah ini adalah fungsi dari fx sama dengan x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurang 3x kurang 3, dan dimana fungsi ini berpotongan pada sumbu x tepat berada di minus 1 ya. Jadi perpotongan inilah merupakan salah satu ataupun solusi dari akar persamaan fx tadi ya. Jadi bisa kalian kerjakan dengan berbagai macam jenis persamaan, baik itu persamaan sinus maupun kosinus. Nah, jadi ini adalah salah satu teknik yang paling sederhana ya, bisa kalian gunakan dengan metode pencacahan untuk melihat apakah tebakan kita benar atau tidak. Itu bisa kalian gunakan fungsi f dari nilai awal dikali dengan f dari nilai akhir itu kurang dari 0 ya. Jadi kasus ini sudah saya coba tadi ya. Jadi saya masukkan nilai ini fx dari fungsi awal, terus saya kalikan dengan fx dari nilai akhir min 4 dikali positif berapa tadi, itu hasilnya negatif ya, berarti kurang dari 0. Berarti tebakan nilai awal kita bisa kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan ini. Oke.